Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat pagi. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan belajar kita, agar nanti Anda bisa memahami materi belajar matematika. Kali ini kami menyampaikan untuk pembahasan tentang lingkaran. Jadi lingkaran, bentuk-bentuk lingkaran, misalnya ini pada roda dan pada piringan ini yang berputar ini bentuknya lingkaran. Kemudian pada gelas, piring ini juga bentuk lingkaran. Anda bisa mencari bentuk-bentuk lain di sekelilingmu tentang lingkaran. Kemudian unsur-unsurnya lingkaran itu ada titik pusat. Titik pusat ini berada di tengah-tengah dari lingkaran ini. Di pusat, kemudian ada keliling lingkaran, di mana ini garis yang berputar atau mengelilingi lingkaran ini namanya keliling lingkaran. Kemudian di titik pusatnya, kemudian ada garis tengah. Garis tengah itu ada disebut dengan diameter. Diameter itu garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. A ini titik pada lingkaran, B titik pada lingkaran. Kemudian kalau kita hubungkan melalui titik pusat ini namanya diameter. Jika hubungkan untuk C titik pada lingkaran, D ini titik pada lingkaran, kemudian digaris melalui titik pusat lingkaran, maka ini pun diameter. Kemudian ada lagi yang disebut dengan jari-jari atau radius. Jari-jari adalah AP, CP, BP, DP, ini adalah jari-jari. Ini jari-jari lingkaran atau namanya radius. Kemudian ada disebut dengan busur. Busur itu adalah garis yang melengkung pada keliling lingkaran. Misalnya busur AD, ada busur DB, ada busur BE, ada busur EC, ada busur AC. Nah, satu keliling lingkaran ini juga merupakan busur. Jadi bagian dari keliling lingkaran namanya juga busur. Kemudian tali busur. Tali busur itu garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Nah, misalnya ini, ya, AD ini juga tali busur. Kalau ini kita hubungkan DB, ini juga tali busur. Kemudian ini kita hubungkan lagi tali busur, ini dihubungkan lagi tali busur, ini hubungkan lagi adalah tali busur. Nah, termasuk ini juga CD, AB, ini juga tali busur karena menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini. Kemudian ada catatan, ternyata diameter ini tadi adalah terdiri dari dua jari-jari, AD, AP jari-jari, PB juga jari-jari. Berarti diameter ini dua kali jari-jari. Diameter itu dua kali jari-jari. PF saling tegak lurus dengan busur tali AD. Nah, ini ada garis yang namanya disebut dengan apotema. Apotema ini PG, garis yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, jadi ulang lagi. Kemudian berikutnya adalah namanya juring. Juring itu daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir namanya juring. Atau daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur, disebut dengan juring. Tembereng. Tembereng ini adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur namanya tembereng. Kemudian ada yang disebut dengan sudut pusat. Sudut yang berada pada pusat lingkaran namanya sudut pusat. Sudut BPE. Ini. Ada yang disebut dengan sudut keliling.
sudut yang berada pada keliling lingkaran. Misalnya sudut A, C, B, ini sudut keliling. Sudut berada di keliling lingkaran, sudut yang berada di pusat lingkaran nomor sudut pusat, ini sudut keliling. Nah, kemudian kita akan menentukan keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu ditemukan rumusnya dengan menggunakan praktek seperti ini. Praktek ini nanti akan menemukan nilai pi ini. Jadi ada beberapa bentuk cara mencari pendekatan nilai pi, yaitu lingkaran, kemudian ini diputar satu putaran, ini jari-jarinya. Nah, jari-jarinya dihitung pakai penggaris misal sekian, kemudian kita putar satu putaran lagi. Jadi dari A ke sini tadi, dari sini tadi ke sini ada satu putaran. Nah, satu putaran ini dihitung pakai penggaris. Nah, berapa ini? Misalnya perhitungannya sekian, 12,57. Ini keliling lingkarannya. Kemudian kita catat 12,57 sebagai keliling lingkaran. Kemudian pendekatan nilai pi ini tadi adalah keliling lingkaran dibagi diameter, dimana diameter adalah 2 kali jari-jari. Jarinya ini kan 2, nanti diameternya adalah 4, 12,4 sehingga diperoleh 3,1425. Ini pendekatan nilai P. Anda nanti bisa praktekkan di rumah dengan menggunakan pendekatan atau beberapa benda dalam bentuk kecil, sedang, besar, misalnya uang logam. Yang kedua misalnya tutup gelas, kemudian piring dan sebagainya. Anda coba praktekkan, kemudian Anda hitung kelilingnya, bisa menggunakan yang lebih mudah adalah menggunakan benang, dililitkan, kemudian diameternya diukur pakai penggaris. Ini Anda coba, Anda praktekkan untuk menentukan nilai pi. Dari sini nanti akan menentukan rumus daripada sebuah keliling. Jadi ternyata pendekatan nilai pi itu adalah sekian ini, 3,14 sekian tanpa hentinya. Ini pendekatannya saja dibulatkan menjadi 3,14. Nah, pendekatan nilai pi 3,14 ini bisa dicontohkan dalam bentuk pecahan, yaitu 22/7. Ini sebagai nilai pi. Nah, keliling dan luas lingkaran. Jadi dari tadi kita merupakan bahwa pi itu keliling lingkaran dibagi diameter, sehingga diperoleh rumusan keliling lingkaran adalah pi kali diameter, di mana diameter itu 2 kali jari-jari, sehingga diperoleh rumusan keliling lingkaran pi kali diameter, atau keliling adalah 2VR karena D-nya adalah 2R. Dengan pendekatannya, dengan catatan pi-nya 3,15 atau 22/7. Nah, contoh misalnya hitung keliling lingkaran, jari-jarinya 15, 28. Kita gunakan pendekatan tadi. Rumus keliling 2VR karena yang dicari adalah jari-jarinya. Nah, pi-nya kita cari pendekatan 3,14 kali 15 kali 2, sehingga diperoleh keliling lingkaran 94,2. Dan yang B ini dengan menggunakan nilai P yang berbeda dengan 22/7, karena ini habis dibagi 7, sehingga ini dibagi 74 kali 2 kali 2, sehingga diperoleh 7,6. Demikian anakku sekilas tentang pengenalan pertama dari unsur-unsur lingkaran sampai pada keliling lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk tugas pertama Anda kerjakan pada kertas folio yang nanti Anda kumpulkan ke madrasah untuk keterangan yang telah kami sampaikan tadi. Yang pertama,
sebutkan unsur-unsur lingkaran. Jadi Anda sebutkan unsur-unsur lingkaran apa, ada berapa, kemudian tulis. Yang B, gambar lingkaran dan unsur-unsurnya dengan keterangan. Jadi nanti ada gambar lingkaran, kemudian ada beri keterangan di bawahnya unsur-unsur lingkaran itu. Yang kedua, carilah pendekatan nilai pi dengan tabel berikut. Jadi Anda ambil barang benda yang bentuknya lingkaran, mulai dari bentuk yang terkecil sampai yang terbesar. Anda cari 3 buah benda yang ukurannya kecil, sedang, dan besar. Kemudian Anda ukur diameternya pakai penggaris. Kemudian kelilingnya Anda ukur pakai benang. Anda kelilingkan di situ. Kemudian Anda lepas benangnya, kemudian Anda ukur dengan penggaris. Kemudian Anda tulis keliling dan diameternya pembagiannya berapa. Setelah ketemu nanti Anda letakkan pada tabel ini. Yang ketiga, tentukan keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya 5 cm, 8 cm, 14 cm. Kemudian yang B, diameternya diketahui 10 cm, 14 cm, 20 cm. Sekali lagi, 3 soal ini Anda kerjakan pada lembaran folio yang nanti Anda kumpulkan setelah selesai di madrasah. Demikian, mudah-mudahan Anda tetap semangat belajar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.